Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita membaca surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannah. Jadi Allah meminta kita untuk bersegera atau tidak menunda waktu. Pertama dalam urusan taubat dan yang kedua dalam urusan amal solih. Jadi kata Nabi, iringilah setiap perbuatan buruk dengan kebaikan. Artinya iringilah dosa dengan istighfar. Maka jangan bosan untuk beristighfar kepada Allah, karena Allah itu gak pernah bosan untuk mengampuni dosa kita. Allah gak pernah bosan untuk ngasih kita taubat, menerima taubat kita. Allah gak pernah bosan untuk mendengar ucapan astaghfirullahaladzim walaupun sehari 1000 kali setelah 1000 kali berbuat dosa. Allah gak pernah bosan. Jadi jangan sampai kita berputus asa dengan merasa tidak pantas untuk bertaubat dan beristighfar setelah sekian kali kita mengulangi kesalahan yang sama karena kelemahan kita, bukan karena kita mempermainkan Allah. Karena insya Allah kita gak mungkin niat kita mempermainkan Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi kalau kita mengelabui Allah, mempermainkan Allah, kita hanya mempermainkan diri kita sendiri. Nggak mungkin. Terus kalau kita ngelakuin dosa berulang kali gimana? Ya mudah-mudahan itu bukan karena kita mempermainkan Allah. Mudah-mudahan karena kita memang lemah. Berkali-kali kita tergelincir kepada dosa karena lemah. Tapi setelah itu langsung iringi dengan istighfar lagi. Iringi dengan taubat lagi. Karena yang paling Allah lihat adalah bukan prosesnya, nanti akhirnya. Mana akhirnya? Taubat atau dosa. Kalau akhirnya adalah astaghfirullahalazim dan gak sempat melakukan dosa yang berikutnya, tetapi dia udah mengiringi dosa yang sebelumnya dengan istighfar, maka dia adalah orang yang memperoleh husnul khatimah. Ya setidaknya di akhir malam sebelum kita tidur, kita istighfar dulu. Ya Allah, hari ini saya banyak banget dosa. Dari mulai bangun tidur tadi pagi udah dosa, di sosmed dosa, di jalan dosa, ketemu orang dosa, dalam kesendirian pun masih banyak dosa. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya hari ini. Istighfar sebelum tidur dengan istighfar yang jujur dan sungguh-sungguh. Walaupun kita gak yakin besok kita akan bersih. Dan kemungkinan besok kita kotor lagi, walaupun harapannya kotornya gak sekotor kemarin. Tapi bisa aja besok lebih kotor dari kemarin dan kita gak pernah tahu karena kelemahan kita. Setidaknya malam itu kita menutup malam dengan taubat, istighfar. Kalau malam itu adalah malam terakhir kita gak bangun lagi, Allahu a'lam apa yang terjadi, maka kita memperoleh husnul khatimah. Kan itu yang kita cari. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jangan ditunda-tunda. Toh gak ada ruginya juga kok kita mendahulukan kebaikan. Apa ruginya kalau kita segera beristighfar dan bertobat? Apa ruginya? Gak ada rugi. Gak ada gara-gara kita istighfar terus kita kayak kehilangan sesuatu. Gara-gara kita istighfar kita kehabisan waktu. Gara-gara istighfar kita akhirnya jadi capek. Apa capeknya mengatakan astaghfirullahalazim. Kalau Allah mau syariat istighfar itu dibikin panjang. Kayak Sayyidul Istighfar lah minimal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Panjang. Kalau yang mau segini keren karena ini Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Kalau yang bisa hafal ini luar biasa ini kalimatnya. Tapi bagi yang gak mampu menghafal ini atau gak mungkin juga kita baca ini misalnya setiap berbuat dosa baca itu kayak panjang gitu ya. Bukan gak mungkin, agak berat mungkin bagi sebagian besar dari kita termasuk saya. Ada gak yang lebih ringan supaya kita gak menunda-nunda istighfar? Kayaknya gak cukup waktu Ustadz. Saya lagi hektik nih, saya lagi meeting nih. Saya lagi apa? Kan lagi meeting kayak salah ngomong misalnya kayak gak sengaja ngetawain temen. Masa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ngapain lo ngelamun? Ntar lagi istighfar. Jadi kayak panjang kan, jadi takes time gitu kan. Makanya ada yang lebih ringkas, lebih pendek, lebih mudah.
lebih bisa dilakukan secara spontan. Ngetawain teman, salah nih, astagfirullahaladzim, beres. Atau suuzon sama orang lain, cari muka nih, astagfirullahaladzim, beres. Kan gitu kan ya, gak perlu sampai yang tadi Allahumma yang panjang bisa menghabiskan misalnya sekian belas detik atau sekian puluh detik yang buat kita sekian puluh detik itu sesuatu yang berat mungkin. Maka ada yang ringan, astagfirullahaladzim. Terus ruginya di mana? Beratnya di mana? Untuk kita tunda nanti aja deh di akhir hari menjelang tidur. Nanti lagi, toh nggak rugi juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah nggak benar. Astagfirullahaladzim. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Terus aja gitu. Sehari entah berapa kali. Nabi aja yang nggak punya dosa sehari 100 kali. Yang 100 kali itu nggak harus kita tasbihin. Arti 100 kali dalam hadis tersebut artinya Nabi itu sering kali beristighfar walaupun beliau bukan orang yang berbuat dosa, maksum. Gimana kita? Berarti dari pagi udah biasain aja astagfirullahalazim. Setiap kali kita ngerasa ada salah, sekecil apapun, lupa astagfirullahalazim. Karena tidaklah lupa itu wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Biasanya sebabnya karena syaitan akhirnya bikin kita lupa terhadap satu kebaikan. Sama pasangan, sama anak, sama orang tua, sama siapapun di jalan, klakson kepanjangan, astagfirullahalazim. Apa mungkin sebel sama orang akhirnya disalib terus senggol dikit bagian belakang kendaraan, astagfirullahalazim. Atau apalah di jalan kan banyak banget dosa kita tuh. Sekarang orang kalau misalnya nggak kayak gitu ya kejadianlah hal yang aneh kayak sekarang tuh. Gebukin orang di jalan lah, apalah, main hakim sendiri lah. Belum tentu juga itu begal, belum tentu juga itu tabrak lari. Bisa jadi itu adalah modus baru dan seterusnya. Ya udah banyak-banyakin istighfar. Biasanya setelah istighfar Allah kasih kita tuma'aninatul qalb. Karena kenapa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati jadi tenang? Biasanya kalau udah tenang emosi lebih reda tuh. Istighfar. Aneh aja kita negara muslim terbesar di dunia, tapi kejadian-kejadian di jalan itu bikin kita malu dengan negara-negara non-muslim, tapi mereka lebih elegan, lebih baik perilakunya di jalan, nggak kayak kita. Minta maaf, ngasih respect ke orang lain yang ngasih jalan, ngasih jempol, kalau dia ngasih jalan buka kaca, makasih atau apa. Itu kan di luar orang udah biasa kayak gitu. Jarang banget pakai klakson. Di kita kan klakson hobi ya. Kayaknya kalau sehari nggak pakai klakson rasanya gimana gitu ya. Kayak ada yang garing, apa yang kurang ya? Oh klakson. Kenapa klakson jadi hobi? Mungkin di kita klakson juga bisa jadi alat untuk silaturahmi. Tirit, tirit. Klakson gitu kan. Oke lah nggak apa-apa lah. Tapi kayak kadang-kadang jadi kepanjangan juga karena kebiasaan klakson atau main ngedim misalnya kayak gitu. Bukan ngedim lagi sih, itu mah udah nyemprot biar orang tahu kalau dia punya lampu yang LED. Dari tol itu jarak setengah kilo udah terang banget gitu, sampai kita juga jadi halu ya. Ini saya di mana, di negeri yang alam beda atau apa, masih di dunia enggak nih? Kan biasa kalau dipindah alam tuh tiba-tiba terang gitu kan. Wah ini kayak pindah alam, ternyata ada yang pakai lampu LED. Intinya sih banyaklah kesalahan kita dalam sehari teman-teman. Udah istighfar aja yang banyak. Salah ngomong, salah respon, salah apa. Istighfar. Wasa'u. Kemudian wajannah. Wajannah itu artinya bersegera juga berbuat baik. Berbuat baik itu gak susah. Kalau dalam bentuk ibadah, kata Nabi kalimatan khafifatan 'alal lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan dengan lisan tapi berat banget di timbangan kebaikan dan Allah sangat menyukai kalimat itu. Allah yang Maha Rahman suka dengan kalimat itu. Apa? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kebalik nih, subhanallahil azim wa bihamdih tetap dapat kebaikan yang luar biasa. Jadi cuman sekedar nih saya ngomongin kayak gini teman-teman langsung komat kamit subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Udah dapat. Ngapain nunggu nanti coba? Pada diam? Jangan diam, ngomong langsung subhanallah wa bihamdi ngapain? Oh iya. Ngapain sih kayak gitu? Udah aja langsung ngomongin subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kan bisa gitu ya. Itu artinya kita enggak spontan untuk wasari'u.
Saya lagi bilang misalnya istighfar, udah langsung komat amin, astagfirullah, astagfirullah. Tulisan kalau udah komat amin, oh berarti itu wasalnya, tapi kalau, oh gitu. Sampai beres kajian jam 8:30, pulang ke rumah jam 9, udah berapa jam tuh ditunda tuh. Itu maksud yang tadi langsung praktek. Jadi apa ya, call to actionnya itu ya langsung direspon. Jangan, oh Masya Allah ya, luar biasa. Mending sih ada kata Masya Allah, tapi bagus juga ya. Menarik nih kajian. Banyak kalimat narasi yang bisa seharusnya diganti dengan subhanallah wa bihamdi, astagfirullahaladzim, udah keganti tuh. Tapi kita menggunakan narasi yang lebih panjang. Apalagi sampai muncul kalimat celaan dan seterusnya kalau kita di luar masjid. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.